Kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Ya, saudara sekalian, yang bikin saya ketawa adalah kata-kata yang keluar dari Ridwan Kamil itu adalah bisnis kopi dan skincare. Untuk yang pertama itu kopi identik dengan ya katakanlah kejantanan ya, tapi kalau skincare, aduh, kok bisa keluar kopi dan skincare ya. Jadi saudara sekalian, jangan lupa ya, besok itu ada demo di depan lapangan Banteng di Kementerian Koordinator Perekonomian soal PIK 2 ya, yang akan datang nanti macam-macam ya. Insya Allah saya juga ikut hadir. Ada beberapa tokoh yang insya Allah hadir ya. Ada Marwan Batubara, ada Sunarko ya, Majen Sunarko, ada Dindin S. Maulani, ada Laksamana Slamet Subianto, Marsekal atau Laksamana ini ya. Ada Munarman, ada Said Didu ya. Kemudian ada juga Egy Sujana, ada Rizal Fadila ya. Kemudian ada Mursalin, Roy Suryo, Antoni Budiawan. Kemudian ada juga Khauzinuddin, ada juga Safri Sofian ya. Kemudian ada Medi Yuniarto, Ida Kusdianti ya. Lupa terus saya yang dua ini ya. Ya itulah yang hadir ya. Silakan hadir besok ya. Jadi sahabat sekalian, ini ada berita kecil lah ya. Senang-senang di Bandung, Anies Baswedan diminta jaga perasaan Ridwan Kamil. Suara.com. Kegiatan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih saja mencuri perhatian. Meski sudah kalah dalam Pilpres 2024 dan tak dapat tiket maju ke Pilgub Jakarta, Anies masih saja sibuk. Politisi yang tak menolak mengaku sebagai pengangguran ini tampak warawiri di sejumlah acara. Ia juga mengaku menikmati hidup dengan mengarungi tempat-tempat menyenangkan, salah satunya adalah Bandung. Ketika datang ke ibu kota Jawa Barat ini, Anies Baswedan menyempatkan diri mampir ke sebuah kafe anak muda, toko Tahi Lalat. Tempat ini unik ya, karena ini dibuat oleh seorang konten kreator Indonesia namanya Mursyid asal Makassar. Dia berhasil mengadopsi yang sedang berkembang di dunia, dipakai untuk menceritakan keseharian Indonesia, kata Anies. Di tempat itu, di tempat itu tiba-tiba hilang lagi ya. Di tempat itu Anies mencoba beberapa minuman yang jadi menu andalan. Ia juga menyoroti keunikan tempat milik komikus asal Makassar tersebut. Kemudian malam ini saya mampir di Tahi Lalat. Ini minum kopi dan pesan ice cream, kata dia sembari mengambil pesanannya di meja kasir. Oke. Wah susah juga ya. Pas begitu kita buka ada iklan. Anies mencoba sebuah minuman yang sedang tren di kalangan anak muda saat ini, yaitu jelly pandan atau Jepan. Ini namanya Jepan pandan flavor drink with jelly. Udah dapat jadi sobat era sekalian, tumben sekarang suara.com sering diganggu iklan ya. Kalau kita bacakan tiba-tiba sebentar-bentar iklan. Di tempat itu Anies itu namanya Jepan, enak rasa pandannya seger, ujarnya ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang bilang, ini ada gambarnya ya, ada orang bilang konten Anies saat ini ternyata dipandang lain oleh warganet. Kehadiran Anies kemudian kehadiran susah juga sekarang suara.com ya. Konten Anies saat ini dipandang lain hal oleh warganet. Karena Anies bersenang-senang, sediaban itu membuat netizen khawatir bisa menyakiti hati Ridwan Kamil. Ya sahabat sekalian. Jadi
berat sekali nih sekarang nih suara.com kalau kita buka iklannya kemana-mana dan lain sebagainya ya. Apa nggak mau dibacakan lagi nih suara.com ya? Kemudian ya itu saja Sobat Era sekalian ya. Soal Anies Baswedan yang bersenang-senang. Tapi sebenarnya bukan soal Aniesnya ya. Ini soal yang terkait dengan bagaimana nanti hubungan Anies dengan Prano ke depannya. Saya menarik sebab ya hubungan Prano terutama Pram itu menjadi titik tumpu dari elit-elit politik yang ada yang barangkali tidak mudah untuk bertemu. Mega dengan Pram, Prabowo dengan Pram, Anies dengan Pram, Jokowi dengan Pram. Nah, kelebihan Pram adalah yang fortunately bukan karena kepribadian saya kira, karena posisi politiknya yang jauh lebih netral, dia bisa berbicara dengan siapa saja. Dengan Anies oke. Dengan Megawati ya secara dia adalah PDIP, dengan Prabowo dia juga nggak ada masalah, dengan Jokowi dia mantan atasan ya. Jadi itu. Nah, cuman masalahnya adalah apakah dia akan lambat laun akan meninggalkan dan apakah dia kemudian menjelma menjadi sosok politik yang akan berpikir bertarung di Pilpres ke depan. Itu yang menarik ya. Tiba-tiba ada skenario lain, Pramono sebagai calon presiden kalau dia tergoda dan dia menjadi jagoannya PDIP. Tapi kalau dilihat usia dan lain sebagainya, Pramono Anung sudah terlalu dewasa ya. Walaupun dalam konteks ini Prabowo juga sudah usia tua juga ya. Jadi Pramono 61 tahun 11 Juni, apalagi bulan Juni tuh, bulannya Jokowi kan. 61 tahun usianya. Kalau misalnya mau bertarung 5 tahun lagi ya usianya akan menjadi 66 tahun. Ya lebih muda dibandingkan Prabowo Subianto. Bisa jadi ya. Tiba-tiba Pramono menjadi kuda hitam. Bukan lagi Ganjar Pranowo. Itu soalnya. Bagaimana dengan Rano Karno? Bisa jadi. Cuma Rano Karno barangkali untuk level yang jauh lebih tinggi akan mengalami kesulitan. Karena Rano, tapi ya Jokowi saja bisa. Masa Rano nggak bisa ya. Tapi yang barangkali Rano Karno saya belum mengatakan punya semacam apa ya. Punya apa istilahnya ya, punya makom ya untuk menjadi presiden. Itu belum lah menurut saya ya. Pramono belum juga, tapi siapa tahu dengan jabatannya sebagai ini dia bisa kemudian naik ke pentas Pilpres ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian dalam konteks ini ya. Sayang pembacaan di suara.com itu terganggu dengan iklan macam-macam dan lain sebagainya sehingga sulit dibuka ya. Salam keren cadas. Sukses Bang Refli, Jakarta sudah ada gubernur yang paling cocok untuk RK bisnis bunga hias. Anies kok dilawan. Netizen ini memperpendek, yang paling menderita itu Anies. Kalau mau tahu daftar kezaliman penguasa pada Anies, tanyalah Ges Khalifa. Belum pada lupa kan Anies dijegal tidak bisa nyagup. Ya. RK nyalon jalan-jalan kampanye selama ini tidak jaga perasaan warga Jakarta. Apalagi Jakarta jalan-jalan seluruh pelosok jaga perasaan warga daerah-daerah tersebut. Apalagi Jokowi ya. Bung Refli, mengapa nggak mendampingi Anies ke Bandung? Kalau ikut pasti lebih hot viral. Lu pikir gue siapa? Kalau gue udah bisa datang ke Bali bersama Anies, itu kebetulan acaranya Ikadin dan saya ikut yang mengundang ya. Jadi
saya bukan Saharin Hamid, orang kepercayaan Anies hari ini ya. Kemudian Bung bahas Raffi Ahmad yang kerjasama dengan perusahaan milik dia sendiri dalam program kerja utusan khusus presiden, apakah boleh? Yang nggak boleh itu nggak paham yang namanya conflict of interest, coy. Tapi ya kalau Anda hidup sebelumnya memang tidak mengenal etika publik ya berat. Kan banyak isu mengenai Raffi Ahmad kan.